Salam Merpati Lovers Indonesia, selamat pagi. Kali ini kita bahas tentang pertanyaan teman kita lagi ya. Walaupun satu views dengan yang kemarin videonya sama aja, kita bikin sekali dua di sini viewsnya ya. Jadi sekali dua kita bikin edukasinya di sini, dua jenis pertanyaan. Pertanyaannya gini, tentang saran suplemen amino yang pernah saya kasih tahu. Dia bilang gini, merpatinya setelah mengkonsumsi suplemen amino timbul masalah. Ada yang bermasalah dengan sanggan keketnya, ada yang bermasalah dimuntahkan, ada yang bermasalah dengan kotoran, ada yang bermasalah dengan kinerja si merpati setelah diberikan suplemen amino. Seharusnya tujuannya positif, kok tahu-taunya kinerja si merpati berubah. Justru bukan tambah bagus, tetapi kualitasnya bertambah menurun. Apa yang terjadi dengan pemberian suplemen amino tersebut? Apakah salah suplemen amino yang saya sarankan? Di sini kita bahas, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi biar nggak salah paham ya tentang pemberian suplemen amino khusus untuk merpati player. Ingat, khusus untuk merpati player. Jenis apapun itu aminonya khusus untuk merpati player. Salam Merpati Lovers Indonesia, selamat pagi. Cukup cerah sesuai dengan views yang video kemarin. Tetap tanpa banyak bacot, ke intinya aja ya. Teman-teman yang sudah memakai suplemen amino sesuai saran saya, ada beberapa yang cocok, estimasinya cukup ada. Saya sematkan di kolom komentar di setiap video ada. Dan ada juga yang kurang cocok. Bahkan ada yang menyebabkan karena mungkin dia terlalu over pemberiannya, bisa menyebabkan kematian. Itu ada. Bahkan kawan saya sendiri pun ada. Makanya di sini saya tekankan ya. Saya tekankan berkali-kali. Pemberian suplemen amino itu jangan terlalu banyak. Khusus player, apalagi dalam masa adaptasi pemberian suplemen. Teman-teman harus paham, pemberian suplemen itu nggak semuanya sama dosisnya. Terus berharap pemberian dosis yang lebih terhadap si merpati, lalu si merpati itu bakalan kinerjanya lebih wah, lebih hebat, lebih top perform kalau kita bilang ya. Enggak. Justru dengan pemberian suplemen amino ini enggak. Selalu saya tegaskan ya, pemberian suplemen amino ini bukan masalah banyak atau sedikitnya dosis pemberian itu terhadap si merpati akan berefek, enggak. Tetapi dosis yang pas terhadap pemberian si merpati player itu yang akan berefek positif terhadap si merpati player. Ingat, dosis yang pas, pemberian yang pas, nggak perlu banyak-banyak banget, nggak perlu sedikit banget. Yang penting sesuai takaran dosis aja. Saya sangat jamin 100% tenaga si merpati bisa wah. Saya sudah berkali-kali mencobanya. Dan teman-teman juga di luaran sana yang udah nonton video ini sudah sering, yang udah nonton di channel ini sudah sering mengalami hal seperti itu. Yang memang mau mengikuti beberapa saran saya atau dia memang berpikir lebih logika, dia akan mencoba pemberian suplemen amino itu jauh lebih sedikit lagi dari sesuai apa yang saya sarankan. Itu terkadang begitu. Cukup smart kalau kita bilang teman-teman yang kayak gini. Jadi misalkan gini, misalkan suplemen amino untuk pertama kalinya diberikan terhadap merpati player teman-teman. Itu suara apa ya? Intinya baru nyoba lah ya, baru adaptasi. Sesuai saran saya yang beberapa bulan lalu, setahun yang lalu tentang suplemen amino itu, pemberiannya ada yang saya sarankan khusus player yang memang fisiknya kuat, 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1 sampai dibagi 12. Itu khusus kapsul atau kaplet. Oke, kalau bisa dipotong-potong terus dihaluskan silahkan. Kalau memang ketemu aminonya yang bentuknya cairan, silahkan dibagi sesuai dosis, yang penting sedikit aja. Jadi pemberiannya itu bertahap. Jangan langsung berharap kinerja si merpati biar cepat wah terus dosisnya ditambah lebih besar, lebih banyak terus
berharap setelah itu si merpati bakalan wah kerjanya. Enggak. Tubuh si merpati bakalan kaget saat adaptasi terhadap suplemen yang baru dikonsumsinya. Itu banyak. Ada yang mengalami muntah, badannya lemes, kinerja nggak maksimal, pokoknya loyo. Itu banyak, bahkan kematian itu ada. Ini sesuai saran saya, ingat ya, saran saya berkali-kali saya bilang, khusus suplemen jenis apapun itu atau jamu apapun itu ya, untuk teman-teman kalau bisa dibikin dosis untuk adaptasi terhadap si merpati. Dosis pemberiannya jangan terlalu berlebihan. Misalkan sesuai saran saya 1:4 khusus player yang tubuhnya kuat. Tolong untuk adaptasi jangan 1/4, karena saya takut merpati player sampean atau teman-teman di luar sana nggak terlalu kuat menahan efek dari pemberian amino yang 1/4. Itu saran saya. Jadi fokus yang pertama, merpati baru player yang mau mencoba suplemen amino, tolong diberikan dosis yang sangat sedikit dulu. Lihat perkembangannya, apa yang akan terjadi. Kalau memang sekiranya menunjukkan hal yang positif, setelah duduk telur, lalu setelah cabutan telur diberikan lagi. Kalau memang teman-teman mau menambah dosisnya lebih dari itu, sekiranya baik untuk si merpati, tambahkan sedikit. Jangan berlebihan nambahinnya. Jangan karena nafsu terus berlebihan nambahnya biar burung. Wah, enggak. Semua itu butuh proses. Settingan itu butuh proses. Pemain besar pun butuh proses untuk mencari settingan jamu, settingan suplemen terhadap merpati playernya. Nggak peduli itu merpati harganya murah, nggak peduli itu merpati harganya mahal, itu nggak peduli. Pasti semuanya ada settingan. Kalau memang di luar sana, oh punya saya nggak ada settingan tetapi masih juara. Ingat, rezeki itu dari Allah. Oke? Rezeki dari Allah. Kita cuman Kita cuman berusaha aja. Kayak kita menjalankan hobi, merawat si merpati dan melombakannya berharap dia bisa menang. Kalau itu menang, itu rezeki dari Tuhan. Atas dasar apa? Atas dasar kerja keras kita sendiri. Itu bukan atas dasar kerja keras orang lain. Tetap ada jasa joki di balik burung juara tersebut. Kita nggak bisa memungkiri jasa joki lepas atau joki gabur itu benar-benar luar biasa. Jadi jangan nyepelehin joki gabur atau joki lepas. Untuk teman-teman ya, ini sekedar saran, karena banyak yang menyepelekan joki gabur atau joki lepas di lapangan. Walaupun itu entah dia bujang tanggung, anak kecil atau orang dewasa, jangan pernah menyepelekan mereka. Karena apa? Karena tanpa mereka, burung teman-teman itu nggak akan pernah jalan di lapangan, nggak akan pernah sampai start. Kalau istilahnya, nggak akan pernah sampai mentok. Percaya deh. Dibaik-baikin joki gabur, dibaik-baikin joki lepas. Insya Allah berkah deh. Pokoknya sekedar saran saya itu ya, semoga bermanfaat ya. Takut melenceng ntar ceramah, ini bukan edukasi ceramah, ini edukasi burung nih. Oke? Sesuai saran saya, tolong difikirkan lagi dosisnya. Dosisnya kalau bisa diawali dengan sangat sedikit dulu untuk adaptasi. Selanjutnya silakan bereksperimen kalau memang unsurnya akan menjadi positif efeknya dari si merpati tersebut. Saya rasa sekian dulu. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.